Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati Ramadan Kiai. Saya dari kelas C, Prodi Pendidikan Geografi, jurusan Ilmu Teknologi Kebumian di Universitas Negeri Gorontalo. Jadi, saya di sini akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Struktur Bumi. Jadi mungkin di sini banyak sudah teman-teman ketahui apa itu bumi atau apa sih bumi itu. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bumi. Jadi bumi adalah suatu planet yang memiliki urutan ketiga dari matahari dan planet terbesar kelima dari semua planet yang ada di tata surya. Bumi juga dapat diartikan sebagai planet yang menjadi tempat tinggal bagi semua makhluk yang hidup di dalamnya. Jadi dalam bahasa Inggris bumi disebut earth, sementara di Indonesia istilah bumi berasal dari bumi yang berarti tanah. Kata tersebut merupakan bahasa Sanskerta. Jadi bumi mengalami rotasi dan juga revolusi. Rotasi yakni terputarnya bumi pada sumbu prosesnya yang memerlukan waktu sekitar 24 jam. Sedangkan revolusi yaitu berputarnya bumi mengelilingi matahari yang membutuhkan waktu sekitar 365 hari. Jarak bumi dan matahari yakni 149,6 juta kilometer. Rotasi bumi dapat mengakibatkan pergantian malam dan siang. Terjadi perbedaan waktu di berbagai negara serta gerak semu hari matahari. Sementara revolusi mengakibatkan pergantian musim di semua benua di dunia, berubahnya jangka waktu siang dan malam serta gerak semu tahun matahari. Jadi itu pengertian bumi. Yang kedua, ini adalah struktur bumi kita. Jadi struktur bumi kita itu berlapis-lapis. Jadi ada atmosfer, gerak bumi, selumbung, inti luar, lempeng samudra. Yang ketiga, penjelasan struktur bumi. Jadi gerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu gerak samudra dan gerak benua. Gerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-30 3 km. Sedangkan gerak benua mempunyai ketebalan sekitar 2-70 km. Gerak dan bagian mantel yang relatif padat membentuk lapisan litosfer. Jadi yang kedua yaitu apa mantel bumi. Mantel bumi adalah lapisan yang berada di antara gerak dan inti luar. Mantel bumi merupakan lapisan terbatu dengan kedalaman sekitar 2.900 km yang meliputi 84% volume bumi. Yang ketiga, inti dalam bumi adalah bagian paling dalam yang berbentuk bola padat dengan jari-jari sekitar 1.220 km. Menurut studi seismologi, diyakini bahwa inti dalam bumi terdiri dari campuran besi nikel dan suhu padat inti dalam bumi diperkirakan sama dengan suhu permukaan matahari sekitar 5.700 Kelvin atau 5.430 Celcius. Yang keempat, lapisan padat bumi. Jadi lapisan pada bumi itu terbagi menjadi 3. Ada banyak sih, cuman yang saya bisa jelaskan pada hari ini ada 3, yaitu atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang melingkupi semua planet termasuk bumi dari permukaan planet tersebut sampai jauh di luar angkasa. Di bumi, atmosfer terdapat dari ketinggian 0 km di atas permukaan tanah hingga pada ketinggian sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Litosfer. Yang kedua, litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu lithos
artinya batuan, dan sphaera artinya lapisan. Dilansir dari National Geographic, litosfer adalah bagian keluar dari bumi yang padat. Litosfer meliputi bagian atas mantel dan kerak bumi, menjadi bagian terluar dari struktur bumi. Yang ketiga, troposfer. Troposfer. Yang ketiga itu adalah troposfer. Lapisan atmosfer terendah kira-kira tebalnya sampai 10 km di atas permukaan laut. Stratosfer, lapisan atmosfer terendah kedua berada di atas troposfer, ketebalan sekitar 30 km. Mesosfer adalah salah satu lapisan atmosfer terletak di atas stratosfer pada ketinggian 50 sampai 70 km. Jadi yang selanjutnya bagian-bagian lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial masing-masing terdapat 5 bagian, yaitu lapisan sial. Yang pertama, lapisan sial merupakan lapisan kulit bumi, itu termasuk lapisan kulit bumi. Yang kedua, terdiri dari susunan senyawa silisium, SiO2, dan aluminium. Yang ketiga, terdiri dari batuan sedimen, granit, andesit, batuan metamorf, dan juga terdapat jenis batuan lain yang terdapat di daratan benua, bersifat padat dan kaku. Yang kelima, ketebalan kurang lebih 35 km. Dan lapisan sima terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama merupakan lapisan kulit bumi, terdiri dari logam silisium, SiO2, dan magnesium, MgO. Terdiri dari mineral ferromagnesium dan batuan fosfat. Keempat, bersifat elastis, ketebalan kurang lebih 65 km. Itu bagian-bagian dari lapisan sial dan sima. Terima kasih. Dan yang terakhir yaitu teori pembentukan bumi. Teori pembentukan bumi terbagi menjadi 5, yaitu teori pasang surut adalah yang pertama kali dikenal oleh James Jeans dan Charlotte Jeffrey di tahun 1918. Menurut mereka, semua bintang besar mendekati matahari dalam jarak dekat dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari yang saat itu masih berupa gas. Yang kedua yaitu teori ledakan besar. Teori ledakan besar atau Big Bang mungkin menjadi salah satu yang paling terkenal. Teori ini menyebutkan bahwa bumi terbentuk selama puluhan miliar tahun. Wow. Mulanya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran tersebut menyebabkan bagian-bagian kecil dan ringan dari kabut tersebut terlempar keluar dan berkumpul bentuk cangkram raksasa. Di saat waktu kumpulan kabut raksasa itu meledak, membentuk galaksi dan nebula. Wow. Dan yang ketiga, teori nebula. Teori permukaan bumi yang selanjutnya dinamakan dengan teori kabut nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant di tahun 1755 yang kemudian disempurnakan oleh Pierre D. Laplace di tahun 1796. Karena itu, teori ini juga sering dikenal sebagai teori kabut Kant-Laplace. Yang keempat yaitu teori planetesimal. Di awal abad ke-20, seorang ahli astronomi Amerika Florence Raymond beserta ahli geologi Thomas C. Chamberlain mengemukakan teori planetesimal. Teori ini menyebutkan bahwa materi tersusun dari gas yang bermassa besar pada satu titik. Bintang lain berukuran hampir sama melintas dengan matahari sehingga hampir menjadi tabrakan. Baru yang terakhir teori bintang kembar. Teori pembentukan bumi yang terakhir dikenal dengan sebutan teori bintang kembar. Teori ini dicetuskan oleh ahli astronomi Raymond Arthur Layton. Menurut galaksi merupakan kombinasi dari bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan menyebabkan banyak material yang terlempar. Sekian dari presentasi saya pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.